Salam edukasi, salam inspirasi, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan. Guru, dosen, guru, calon dosen, mahasiswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, pembelajaran, dan persekolahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib untuk learning outcome itu mencakup untuk pengetahuan, sikap, dan perilaku? Ini kayaknya masih lanjutan dari tadi. Meski yang disampaikan baru materi dasar atau belum materi yang diharapkan outcome-nya ke psikomotor peserta didik. Ya, saya kira saya sudah merespon tadi. Ya, tentu saja pertama kita titipkan di bagian tujuan pembelajaran, Ya. CPL atau sub CPL. Kalau di kampus kita tampilkan bahwa tujuan mata kuliah atau materi kita hari ini adalah bla bla bla. Usahakan ada unsur mewakili aspek sikap. Pada saat micro teaching, saya sarankan tetap diasumsikan sebagai sudah merupakan pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab jika ini adalah diasumsikan pertemuan pertama, maka ada keharusan kita menyampaikan kontrak kuliah. Ya. Tapi umumnya kalau micro teaching ya kita mengajar saja tanpa ada kewajiban kita, tetapi kekhawatiran saya secara pribadi jika ini kita anggap anak sekalian, ini adalah pertemuan kita, ya adik-adik mahasiswa, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nah, sementara ada sisi yang dinilai oleh penguji, misalnya tidak ada bagian kontrak kuliah misalnya. Nah, karena itu saran saya tetap diasumsikan pertemuan kedua dan seterusnya. Ya. Dengan cara ya ketika membuka pelajaran kita mengatakan, adik-adik sekalian, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kedua, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ini, menyepakati ini, dan pada kesempatan kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan. Jadi dan seterusnya. Nah, soal bagaimana unsur sikap terhadap mata atau materi ini, ya tadi saya sudah jelaskan bagaimana triknya, ya, bagaimana caranya agar ini nampak di depan penguji bahwa kita tidak saja menyampaikan aspek pengetahuan dan keterampilan, tapi ada misi sikap afektif yang sudah kita titikkan pada tempat-tempat yang saya sudah sampaikan. Ya. Ya, lanjut. Apakah saat micro teaching itu penguji akan melemparkan pertanyaan seputar pengajaran, Pak? Seperti apa ya kira-kira pertanyaannya? Ya, pas di bagian sebelumnya saya sudah menjawab ini ya. Jadi saya kira situasinya sangat bergantung kepada kondisinya nanti. Jadi misalnya saja pelamar itu banyak, peserta micro teaching itu banyak, sehingga unsur wawancara itu bisa ada, bisa juga tidak ada, tapi kemungkinan besar akan ada, ya, atau diasumsikan saja akan ada. Jadi kira-kira mencakup dua hal. Pertama terkait dengan keterampilan kita mengajar, yang kedua terkait dengan konten atau muatan substansi mata pelajaran atau mata kuliah. Ya. Misalnya contoh yang pertama soal kemampuan kita terkait dengan konteks pembelajaran tadi. Misalnya guru bertanya, penguji akan bertanya, apa alasannya mengapa memilih model pembelajaran ini? Misalnya, maka berarti kita menyampaikan argumentasi untuk menyampaikan alasan di balik itu. Atau misalnya saya lihat siswa tadi kurang aktif, kira-kira apa penyebabnya? Lalu kita jawablah. Saya lihat tadi Anda melakukan ice breaking terlalu lama durasinya, sehingga ini cukup memakan waktu dan seterusnya. Kenapa lakukan seperti itu? Mungkin akan diuji dan silakan Anda jawab. Yang kedua terkait dengan penguasaan materi, terkait dengan kompetensi seseorang. Jadi kompetensi profesional itu adalah kompetensi seorang sarjana, magister, atau dokter terhadap bidang keilmuannya, terhadap keluasan dan kedalamannya. Jadi jika dia sarjana
agama, sarjana pendidikan agama Islam misalnya, atau magister pendidikan agama Islam, mungkin saja dia akan diuji tentang kontennya tadi. Misalnya penguji akan mengatakan dalil-dalil yang disampaikan atau nas yang disampaikan tadi tidak cukup, atau mungkin derajatnya masuk dalam hadis dhaif. Kenapa dijadikan hujah, dijadikan sebagai nas penguat terhadap hukum fikih yang tadi misalnya. Nah, itu kan berarti kita sedang diuji tentang seberapa kita menguasai materi sesuai dengan basic kompetensi kita, sesuai dengan formasi yang kita lamar. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi kan pertanyaan sebelumnya itu ada yang menanyakan bahasa asing, Bahasa asing. bahasa Inggris. Nah, pertanyaan ini, apakah diperbolehkan menggunakan bahasa daerah setempat ketika misalnya memberikan contoh atau menutup pertemuan, Pak, agar tidak terkesan kaku? Atau memang harus murni menggunakan bahasa ilmiah yang baku? Terima kasih, Pak. Gitu. Ya, wah, saya kira ini pertanyaan lagi-lagi menunjukkan dengan pertanyaan ini sudah menanyakan pernik-perniknya tentang microteaching. Jadi yang besar-besarnya saya asumsikan sudah dikuasai. Ya, wah, cukup hebat. Ya, cukup hebat. Jadi pedagogik, ilmu mengajar itu adalah seperangkat keterampilan atau pengetahuan yang sudah ada teori-teorinya. Ada teori belajar, ada ilmu pedagogik lainnya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa mengajar itu juga adalah the art of teaching, seni mengelola kelas, seni berinteraksi. Kenapa perlu seni? Karena yang menjalani proses pembelajaran ini adalah manusia. Kita manusia ini, ya, siswa mahasiswa butuh seni, butuh sentuhan yang bisa menyentuh sisi-sisi keindahan kita. Nah, dalam konteks itu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menggunakan bahasa daerah setempat dalam pembelajaran. Saya kira tidak ada larangan yang baku. Bahkan jika kita berasumsi bahwa kita harus berbahasa Indonesia yang baku, baik dan benar, itu juga justru akan kaku. Nah, tidak ada unsur seninya seperti yang saya sampaikan. Itu akan kaku dan cukup berbahaya sebab kita berhadapan dengan peserta didik yang mungkin style atau level pemahamannya kognitif pengetahuan tentang kebahasaan, referensi kosakata itu terbatas, sehingga yang penting intinya pesan itu tersampaikan dengan baik, bahwa ada orang yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan cukup baik, ya tentu ini sebuah anugerah, sebuah talenta. Nah, karena itu bagaimana jika ada sentuhan-sentuhan bahasa daerah, sama saja jadi dengan bahasa asing misalnya, sekali-sekali kita menyebutkan, tapi tentu saja harus mempertimbangkan levelnya. Apakah kita ini ada di kampus atau di sekolah madrasah, dan kalau sekolah kita kira levelnya di mana, di SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Tetapi tidak ada larangan, dan saya kira dalam konteks untuk memperindah suasana, menciptakan antusiasme, sekaligus sebetulnya guru menampilkan sisi keluasannya sebagai guru. Dan jika aspek bahasa itu menjadi sesuatu yang bisa menarik, saya kira silakan saja. Ingat, kita menyimpan pernik-pernik keindahan di dalam mengajar itu, karena mengajar itu adalah seni. Apalagi maksudnya memberikan penguatan. Bagus dulu, ojo mono, karena tetap juga harus diingat bahwa apalagi kita mengajar atau mendaftar pada formasi kampus yang mungkin berbeda kultur dan bahasanya dengan kita, ya tentu saja harus hati-hati, jangan sampai kita menggunakan terminologi yang tidak dipahami oleh tim pendidik yang ada di kampus seberang sana, sementara kita dari daerah sini misalnya, tetapi sepanjang mungkin bisa dipahami istilah terminologi 1-2 kata, tapi jika berada dalam konteks kalimat dan kira kita sudah dipahami, saya kira tidak ada masalah. Apakah di saat micro-teaching peserta diminta untuk menyampaikan RPS? Ya, ini pertanyaan bagus.